Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang imperialisme barat dan kebangkitan Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan 3 kerajaan. Terdapat 3 kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Yang pertama yaitu Kerajaan Syafawi, Kerajaan Mughal, dan Kerajaan Utsmani. Yang pertama, keruntuhan Kerajaan Syafawi. Keruntuhan Kerajaan Syafawi dikarenakan oleh raja-rajanya yang tidak berkompeten, mulai dari rajanya yang suka mabuk, yang suka menghambur-hamburkan harta, hingga tidak mementingkan kepentingan dalam mengurus kerajaannya. Lalu pada pemerintahan Raja Hussein terdapat sebuah pemberontakan pada tahun 1709 Masehi di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandar. Mir Faiz yang digantikan oleh Mir Mahmud pada saat itu mendesak Raja Hussein untuk melegalkan dirinya sebagai gubernur di Kandar dengan gelar Hussein Kilikan atau Budak Hussein. Setelah mendapat jabatan sebagai gubernur, Mir Mahmud tidak langsung senang, melainkan dia mencoba untuk menguasai Isfahan dengan menjatuhkan Raja Hussein, yang pada saat itu Raja Hussein berhasil mengalah kepada Mir Mahmud pada tanggal 25 Oktober. Setelah kepemimpinan Mir Mahmud di Isfahan, anak dari Hussein yaitu Tamsan II ingin mengembalikan kekuasaan yang diberikan oleh ayahnya. Dia dibantu oleh Nadir Khan dari suku Afsar, dan penyerangannya berhasil kemudian membuat Tamsan II menjadi seorang raja. Namun Nadir Khan tidak terlalu senang akan kepemerintahan Tamsan II yang kemudian menggantinya oleh anaknya Tamsan II yaitu Abbas III. Namun setelah 4 tahun berselang, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja, dan itulah bagaimana akhir dari keruntuhan Kerajaan Syafawi. Yang kedua, Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berhasil mencapai titik puncaknya pada saat pemerintahan Raja Aurangzeb. Tapi raja setelahnya tidak berhasil untuk mempertahankan kejayaan tersebut. Akhir dari keruntuhannya adalah pada saat pemerintahan Shah Alam yang membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Oudh, Begal, dan Orissa kepada Inggris. Namun setelah Shah Alam meninggal, anaknya yaitu Baharadur Shah menerima isi perjanjian antara AEC dengan ayahnya itu, sehingga terjadi konflik antara dua kekuatan tersebut. Inggris yang melakukan pemerintahan secara semena-mena membuat banyak kalangan di India pada saat itu memberontak, tetapi pemberontakan tidak berhasil dan akhirnya menyebabkan mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Baharadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana. Itulah bagaimana keruntuhan Kerajaan Mughal. Yang ketiga yaitu keruntuhan Kerajaan Utsmani. Keruntuhan Kerajaan Utsmani bisa dikategorikan dalam beberapa faktor utama. Di antaranya itu wilayah kekuasaan yang sangat luas, karena administrasi pemerintahan yang suatu negara yang amat luas, wilayahnya sangat rumit dan kompleks, karena administrasi pemerintahan Kerajaan Utsmani tidak beres. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah yang luas itu, diperlukan suatu organisasi pemerintahan yang teratur. Yang kelima, pemberontakan tentara Janissary. Kemajuan ekspansi Kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Janissary. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Janissary terjadi sebanyak 4 kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu faktor dari kemunduran bangsa Islam, yaitu Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia, terutama kota suci Baitul Maqdis atau yang biasa kita kenal sebagai Yerusalem. Nama Perang Salib sendiri diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib pertama dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin kuntuk untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin
untuk merebut Baitul Maqdis. Pada tahun 1096 Masehi, angkatan ini terdiri dari masyarakat jelata dan dipimpin oleh seorang pendeta bernama Peter. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang salib, ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor utama terjadinya perang salib, dimulai dari faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Selanjutnya ada faktor politik. Kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam atau Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium saat itu atau Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik kepada Keuskupan Agung di Roma. Karena itu, mulailah pihak Keuskupan Agung mengatur rencana perebutan kembali Baitul Maqdis. Tetapi anehnya agenda diawali dengan propaganda perang suci ke dunia Islam oleh Paus Urbanus II. Dengan demikian, sejatinya tema propaganda atau kampanye perang suci Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Selanjutnya ada faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, kesatria, dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembebasan diri dari kolonialisme Barat. Islam sebagai suatu subjek pada awal abad ke-20 berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami, membebaskan diri dari kungkungan penjajahan Barat. Ada beberapa faktor penting yang latar belakanginya, di antaranya menolak atau mundur. Para pemimpin agama melepaskan hubungan dengan orang-orang kolonial, sekolah, dan lembaga-lembaga mereka. 2. Sekularisme dan westernisasi. Cara ini dilakukan oleh penguasa muslim di kerajaan Turki Utsmani, Mesir, dan juga Iran. Mereka berpaling dari Barat untuk mengembangkan modernisasi di berbagai aspek kehidupan dan berusaha untuk menyaingi kekuatan Barat. 3. Modernis Islam. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani jurang pemisah antara orang Islam yang tradisional di mana menolak Barat secara penuh dengan para pembaharu yang sekuler, di mana mereka mengagumi Barat karena kuat dan sukses. Kaum modernis Islam bersikap ambivalen terhadap Barat, yaitu tertarik sekaligus menolak. Tertarik karena kekuatan, teknologi, ideal politiknya tentang kebebasan, keadilan, dan persamaan. Sedangkan ditolak karena tujuan dan kebijaksanaannya mengenai imperialisme. Pada abad ke-19, terjadi penetrasi kolonial Barat atas dunia Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penetrasi tersebut dibagi ke dalam 2, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya, politik Islam mengalami kemunduran sejak abad 17. Hal ini ditandai dari Turki Utsmani yang wilayahnya luas tetapi tidak ditunjang oleh kemajuan di berbagai bidang, membuatnya tidak mampu mempertahankan kekuasaan politiknya. Yang kedua, ekonomi Islam mengalami kemunduran akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas. Yang ketiga, pemikiran rasionalis dan filosofis yang digantikan dengan pemikiran tradisional yang berkembang di dunia Islam menyebabkan pengajaran di bidang pendidikan lebih kepada ilmu agama dibandingkan ilmu umum. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, ekonomi Barat mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan sehingga mereka mampu mengembangkan sains dan teknologi. Yang kedua, penguasaan wilayah yang berhasil dilakukan oleh orang-orang Barat mempermudah mereka dalam melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga, pemikiran nasional yang berkembang di Barat mampu membuat Barat dapat mengembangkan sains dan teknologi dengan mengikuti perkembangan zaman. Adapun bentuk penetrasi yang dilakukan kolonial Barat yaitu penetrasi daerah yang baru ditemukan dan berpenduduk sedikit seperti Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Penduduk aslinya dijadikan budak, sedangkan orang-orang Eropa menguasai wilayah tersebut dan dijadikan sebagai tempat pemukiman mereka. Yang kedua, kawasan dengan iklim yang cocok untuk orang Eropa seperti Aljazair, Afrika Selatan, dan Rhodesia. Yang ketiga, daerah-daerah yang dianggap tidak cocok untuk dijadikan tempat pemukiman bagi orang Eropa, daerah terbesar koloni, berlangsung penindasan yang mengerikan serta penghancuran atas lembaga dan tradisi pribumi. Saya akan membahas tentang para tokoh pembaruan Islam, yaitu Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abdul di Mesir. Yang mana Jamaluddin Afghani yang menyuarakan gerakan
Pan-Islamisme yang awalnya didengungkan oleh gerakan Wahhabiyah dan Sanusiyah. Jamaluddin Afghani memberikan banyak sumbang kasih dan pengaruh untuk membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam, sehingga Jamaluddin Afghani disebut sebagai bapak nasionalisme dalam Islam. Muhammad Abduh merupakan seorang pemikir dan pembaharuan Islam pada awal 19 Masehi. Gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan Muhammad Abduh tidak lepas dari karakter dan wataknya yang cinta ilmu pengetahuan. Ada 4 agenda pembaharuan yang disuarakan Muhammad Abduh, yaitu verifikasi atau pemurnian ajaran Islam, kedua reformasi dalam pendidikan Islam, ketiga yaitu pembelaan Islam, yang mana hasrat untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandiran Islam. Keempat yaitu agenda reformasi dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Kedua yaitu Syekh Amir Ali di India. Konsep pembaharuan yang mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang harus diperhatikan kembali. Ia berusaha mencoba mempersamakan ajaran Islam dengan ide-ide Barat. Ini membuktikan dengan kebenciannya terhadap praktik poligami dan jihad yang berkembang di dunia Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.